Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqbalih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a akhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jumlah awliya wa sahada wa salihin wa jami'a masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asni wa Abu Yasin Ahmad bin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asni, khususan ila Sayyidina al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amadana Allah bimadadihi wa afada alaina min barakatihi wa anwarihim wa ulumihi fid din wa dunya wal akhirati bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita malam ini kita lanjutkan, yaitu sampai di Al-Asl Tsalis fil Ghadab, kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, membahas tentang pokok yang ketiga, yaitu ini tentang membahas tentang akhlak-akhlak yang tercela. Ini yang ketiga, yaitu ghadab. Ghadab yaitu marah. Kemarin kita sudah mulai di antaranya apa yang akan akibat apa ketika orang tidak bisa menahan marahnya. Kemudian sekarang kita akan masuk di ilajul ghadab, obat agar tidak marah, bisa menahan amarah. Karena orang kalau dia tidak bisa menahan amarah, maka dia akan menjadi orang yang berugi dan bahkan binasa. Karena efek daripada marah itu, terakhir kemarin Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, wa huwa yahmilu fil zahir ala dharab was-satam wa itulah lisan. Marah itu dari sisi zahirnya dia akan membawa seseorang menjadi dia mau mukul orang, mulutnya mencaci, ya. Kemudian terus ngomong yang tak betul, panjang lebar, gara-gara dia marah. Tengok orang kalau marah, mulutnya tak habis-habis. Itu sudah 3 sifat jelek keluar. Kemudian wafil batin ala hikat wal hasad wa idarisu. Kemudian di batin, efek daripada marah tadi ada dendam, ada hasad, kemudian dia ada rasa kebencian di dalamnya, ada rasa kebencian di dalamnya, dan dia ada keinginan nanti untuk menyebarluaskan rahasia atau kejadian tersebut, kepengen nanti ngomong-ngomong. Wahat kisater, dan kemudian dia akan efek daripada marah tadi, dia akan merusak penutup. Maksudnya ini orang ini mestinya baik, gara-gara dia ngomong yang macam-macam, akhirnya rusaklah, orang jadi tahu semuanya. Dia juga jadi nampak jelek. Wal farah bil musibatil maghdub alaih. Kemudian dia akan senang ketika orang yang dimarahin dia itu kena musibah, dan dia akan susah. Wal gham bi masarati, hatinya jadi hasad. Dia akan susah ketika orang yang dimarahinnya kok malah dapat
kebaikan. Nah, itu semuanya efek marah. Maka kita harus jauh dari kemarahan. Terus marah ini kadang-kadang tiba-tiba datang dan kemana nih? Kita nggak bisa nahan nih. Nah, ini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam fasal khusus ilajul ghadab, obat marah, maksudnya agar kita tidak marah. Macam mana caranya? Alaika bisifatil ghadab wadhifatan. Alaika bisifatil ghadab wadhifatan. Jadi untuk agar kita ini bisa selamat daripada marah ini, yang merupakan bencana yang luar biasa bagi kita kalau kita tidak bisa nahan, ada 2 tugas yang harus kita lakukan agar kita bisa selamat. Ihdahuma kasruhu birriyadah. Walastu a'ni bi kasrihi imatatuhu. Fa innahu la yazulu asluhu wa la yanbaghi ay yazul bal inzala wajaba tahsiluhu li'annahu alatul qital ma'al kufar wal mana' minal munkarat wa takthir minal khairat wa huwa qalbis sa'id innama riyadatuhu fi ta'dibihi hatta yang yunqada lil aql wa syara' wa yuhayyiju bi isyaratil aqli wa syara' wa yaskunu bi isyaratihima wa la yukhalifuhuma kama yunqadul kalbu lisyad wa hadha mumkin bil mujahadah wa huwa i'tiyadul hilm wal ihtimal ma ta'arudi lil mughdibat. Pertama, orang macam mana caranya dia tidak menjadi seorang yang pemarah atau mudah marah? Yaitu kasruhu birriyadah. Kita harus menghancurkan sifat pemarah ini dengan riyadah. Riyadah ini kalau bahasa sekarang, riyadah itu artinya olahraga. Tapi ini maksudnya bukan olahraga jasad, tapi olahraga untuk yang batin nih. Kita harus olahraga, maksudnya kita harus berusaha dengan sekuat tenaga. Macam mana ini kita tidak menjadi pemarah. Ada usaha, bukan dibiarkan saja. Ada usaha. Nah, jadi sifat marah itu tak mungkin bisa hilang seterusnya, tidak mungkin. Karena sifat marah itu kadang-kadang dibutuhkan. Kok saya dibutuhkan gimana? Iya dibutuhkan. Ketika berhadapan dengan musuh, orang-orang kafir, kita umat Islam ini, Islam dihinakan, orang Muslim ditindas. Kita sifat marah kita harus ada. Orang Muslim dihinakan selalu tak boleh marah. Orang Islam dianiaya tak boleh marah. Dia tak ada marah. Ini salah. Sifat marah ini diperlukan di sini. Makanya Rasulullah SAW kalau untuk bab adat saja yang ada hubungannya dengan beliau, dia tak ada marah. Tapi kalau urusannya sudah dengan agama, hanya Allah dan Rasulnya, dia akan marah. Jadi sifat marah itu tidak bisa hilang. Cuman usaha ini untuk apa? Untuk agar marah itu dia bisa ditundukkan, bisa diatur oleh akal dan syara. Gitu. Hilang tak mungkin. Seperti di sini Imam Ghazali mencontohkan seperti anjing. Anjing galak nih, sifat anjing ini tak bisa dihilangkan, susah. Tetapi macam mana anjing ini dia bisa tunduk? Dilatih. Sifat dia nih galaknya dan sebagainya. Ini kalau dihilangkan tak bisa, namanya anjing ya gitu sudah. Tapi macam mana dilatih anjing ini supaya dia itu bisa tunduk, ngikut tuannya. Akhirnya diajarin tiap hari, diajarin. Akhirnya dia bisa tunduk. Sifat galaknya itu diarahkan kepada berburu hewan. Akhirnya dia kejar, ya, tangkap dia. Sifat itu, akhirnya sifat kemarahannya itu diarahkan. Gitu. Jadi kita sifat marah kita ini kalau disuruh hilangkan tak bisa. Tapi kita arahkan, kita tundukkan. Ya, agar sifat marah tunduk dengan akal, tunduk dengan syara kita. Jangan sampai sifat marah kita ini mengalahkan akal. Jadi kebanyakan kenapa orang sampai lupa itu karena apa? Sifat ghadabnya itu mengalahkan akalnya. Kalau orang berpikir, sekarang contoh,
Orang ini ditantang kelahi. Ayo kita satu lawan satu gini marah betul. Kita ini marah juga semuanya. Kalau akal kita nih kalah dengan sifat marah, maka kita akan ladenin dia. Ayo mati urusan belakangan. Ini namanya amarahnya ini mengatasi otak akal. Tapi kalau akal kita, sarak kita yang menang, aku ini bodoh betul. Kalau hanya umurku saja, urusanku otakku saja untuk habis untuk kau berkelahi dengan kau, apa untungnya bunuh kau? Tak ada untungnya. Justru aku akan rugi membunuh orang neraka jahanam, dosanya banyak. Untuk apa? Jadi marah itu ditahan. Tak jadi marah. Aku tak ada untungnya di sini. Ditimbang pakai sara ini dosa dan sebagainya, ditinjau pakai akal juga. Kok bodoh kali? Aku hanya harus mengorbankan diriku, nyawaku, semuanya, waktuku untuk orang yang seperti ini. Nantang kelahi hanya untuk sekedar ego kita. Jangan. Itu berarti kita kalah dengan sifat amarah kita. Kalau ada orang begitu, kita pikir sadar aja. Aku kalau berkelahi dengan kau, aku pun menang. Apa untungnya? Aku kalah. Apa lagi? Apa gunanya? Tak ada gunanya. Tahan. Akhirnya sifat amarah itu tunduk dengan akal, tunduk dengan syarak. Marah itu nanti akan digunakan di tempat lain. Ketika Rasulullah dihinakan, Islam ditindas, dianiaya. Ini memang harus marah. Tak bisa nih, tak bisa. Ini urusannya dengan syarak. Dia harus marah. Itu di situ boleh. Ya ini yang dimaksud dengan satu. Yang seperti ini maksudnya apa? Orang nak jadi penyabar itu harus ada riyadhahnya. Dia harus ada usaha. Jadi ketika dia marah, ingat dia. Aduh, aku ini sedang riyadhah nih. Aku ini sedang mujahadah. Berjuang macam mana aku bisa menundukkan amarah. Ingat terus. Ketika nak marah, ingat aku ini kan sudah berjuang kepengen nak tidak jadi pemarah. Karena efek daripada marah itu sangat luar biasa. Kayaknya biasa tetapi luar biasa. Luar biasa efeknya itu. Permusuhan dan lain sebagainya. Itu nomor satu. Itu nomor satu. Jadi caranya gimana? Wahada mungkin bil mujahadah. Mujahadah, apa mujahadahnya? Maksudnya orang ini kalau nak jadi orang yang tidak pemarah macam mana mujahadahnya? Berjuangnya itu macam mana usahanya? Wa i'tiyadul hilm wal ihtimal ma'a tarudil lil mughdibat. Yaitu membiasakan diri untuk menjadi orang yang santun. Paksakan diri ini untuk jadi orang santun. Biasanya kalau diomong orang sih langsung apa kau? Langsung. Tapi mulai dari keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Aku sekarang ingin membiasakan diriku menjadi orang yang santun, tidak pemurah. Dipasang betul. Di hati ini dipasang betul. Jadi ketika ada apa-apapun, kembali kepada niat pertama tadi. Aku harus membiasakan diri untuk menjadi orang yang santun. Kalau orang tadi gitu kan dia tidak bisa. Orang nak jadi penyabar harus berusaha untuk jadi orang sabar. Orang untuk jadi tidak pemarah dia harus berusaha menahan amarahnya. Enggak simsalabim abrakadabra tahu jadi santun, dia apa-apain diem aja. Enggak bisa. Dia mesti ada usaha di situ. Pertama mungkin berat. Dikatain orang di sini, ada orang ngomong sedikit, kekuatan ngomong nak marah, nak ngomong mesti nak marah. Astagfirullahaladzim. Aku ini kan sudah niat nak jadi orang yang santun. Ya Allah, mohon tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karakter itu harus dirubah. Ini cobaan dari Allah. Jadi orang ini terlahir dengan sifat amarah masing-masing. Ada yang mudah marah, ada kalau udah marah lupa diri, semua batin, terjak. Apa nih? Ini mesti orang tidak pernah belajar apa nih tentang bab nih, belum pernah belajar. Dan dia tidak ada usaha untuk menjadi orang penyabar. Orang yang berusaha untuk menjadi orang penyabar dia belum tentu sukses. Apalagi yang memang dia berjalan aja biasa, dianggap pemarah tuh biasa. Ini sifat aku udah sampai mati, ya sudah selesailah, habis. Padahal sifat santun itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu? Orangnya keras Sayyidina Umar itu. Tetapi berkat Islam, berkat tarbiyahnya Rasulullah, apa jadi Sayyidina Umar? Orangnya santun. Tapi sifat pemarah itu masih ada tapi disalurkan kepada hal-hal yang memang dibutuhkan, yang syariat. Itu bukan untuk BG-BG aja.
Ini beki-beki saja sifat marah, sikit-sikit dah marah, sikit-sikit mentang-mentang bos, sikit dah marah, sikit dah marah. Apa kalau kira-kira Nabi macam gitu, siapa yang mau nak ikut? Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Muhammad, kalau engkau ini orangnya angkuh, keras hati, mereka akan lari dari kalian, dari kamu semuanya. Tak ada orang nak ikut engkau. Makanya Rasul itu orangnya santun dan sebagainya. Jadi para orang-orang kafir Quraisy ya, itu akhirnya ikut Rasulullah, masuk Islam. Itu dia dakwah Rasulullah. Jadi dakwah itu tidak harus keras-keras di tempatnya. Dan ini kalau gaspol terus ya tak bisa gitulah. Di dakwah ini tengok, kita nih ibaratnya kita naik kendaraan nih Bun, kadang laju, kadang pelan, kadang ngerem, kadang berhenti. Kan kayak gitu. Ini mentang-mentang kita harus dakwah kita nih. Tak gaspol terus tabrak semua. Gak bisa gitu. Rasulullah tengok santun gini, tapi tiba marah kapan? Ada Allah dihujat, Allah itu dia baru marah. Tapi itu yang lain, masalah akhlak dia pelan. Ini itu yang pelan kayak gitu aja Abu Jahal tak nak ikut. Apalagi Abu Jahal goblok kok, bahlul kok. Celaka sampai keras mamanya gitu. Apalagi coba Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan lain sahabat-sahabat yang dekat-dekat itu sebelum Islam dihamun sama Rasulullah. Kira-kira macam mana? Tapi Rasulullah masih contoh yang bagus, santun, tidak pemarah Rasulullah SAW. Sampai disakitin orang pun sahabat dah nak mukul je kan, sabar kata Rasulullah. Hilim itu sifatnya Rasulullah. Dan itu metode Rasul di dalam berdakwah. Bukan berarti harus lembut terus, ya tidak. Ada tadi saya bilang ada tempatnya kita nak marah menggunakan marah itu tadi. Jadi cuma kadang-kadang kita sekarang ini macam-macam orang berdakwah ini kadang-kadang itulah. Yang satu ngambil ini saja keras saja, jadi keras gaspol terus. Yang satu ngambil lembut saja gitu. Jadi mestinya ada keadaan, tergantung keadaan. Mana nak lembut, mana nak keras, tergantung keadaan. Tapi secara umum santun itu wajib. Karena itulah metode dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Quran sudah jelas. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kau keras Muhammad, hatimu juga keras, dengan orang lain keras, sangar, maka lanfatu min halik, mereka akan buyar dari sekitar, buyar, tak dapat umat Nabi Muhammad. Jadi yang kita dapat dari Rasulullah, kalau kita lihat sirahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu kita tahu bahwa Rasulullah menyebarkan Islam itu dengan santun, tahu kita, tapi jangan pula yang kita aplikasikan sebaliknya. Kita dengan keras dan sebagainya, minimal mulut. Ini minimal mulut nih, apalagi pakai tangan, terjang sana terjang sini, ini tak bisa. Jadi kalau di medan perang oke lah, ya kan? Atau memang ada terjadi itu tadi hal-hal yang penghinaan syariat dan sebagainya. Jadi pelan-pelan, orang yang maksiat pelan-pelan, ingatin. Atsaniyatu itu yang pertama. Jadi yang pertama membiasakan diri untuk menjadi orang yang santun. Paksakan. Aku hari ini tak mau marah. Itu caranya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai hari ini tidak mau marah. Berusaha mulai aku keluar rumah, mulai aku bangun tidur sampai tidur lagi, aku hari ini tak mau marah. Aku jaganya, aku ingat betul. Ini namanya membiasakan diri. Satu hari mungkin agak ada marah, satu lupa, astagfirullahaladzim, atau 2 kali. Besok lebih ingat lagi, berkurang marahnya tinggal 1. Besok 2 hari, 3 hari, 1 pekan tak ada marah. Hari ke-8 ada marah, astagfirullahaladzim. Itu namanya mujahadah, riadoh, membiasakan diri untuk begitu. Baru nanti terbiasa dia 1 bulan, 1 tahun, akhirnya dia menjadi orang yang santun. Itu satu caranya. Harus ada usaha. Yang kedua, asaniyatu dabdul ghadab indal hayat bil kadham.
Wa yu'inu alaihi ilmun wa amal. Yang kedua yaitu menahan marah ketika memang sedang bergejolak. Jadi ketika marah itu sedang bergejolak, tahan betul. Bil kadhim, dengan diam. Pas ini time udah marah, tahan betul. Memang ini nak marah, betul. Tahan, usahakan. Jangan ini kalau tak kulepaskan sesak di dadaannya. Habis kesombongan. Tak gitu. Butuh ditahan sekuat-kuatnya. Bil kazm, harus ditahan. Betul gitu, dan memang dah harus marah betul. Tahan. Gitu. Tadi kalau belum marah jangan sampai marah. Tapi ketika ini kok terlanjur lupa dia marah, tahan. Sekuat-kuatnya tahan. Wa yu'inu alaihi amal ilmun wa amal. Dan untuk menolong bisa menahan itu dengan ilmu dan dengan amal. Maksudnya gimana? Orang menjadi orang yang santun, orang yang bisa menahan amarah itu orang yang berilmu satu. Karena ilmu itu akan bisa menahan dia dari marah. Kedua, orang yang amal, orang yang beramal, amalnya bagus. Amal bagus itu nanti dia akan bisa menjadikan dia itu bisa menahan amarah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dengan salatnya dan apa istiqomah dan sebagainya, maka ketika dia marah dia bisa tahan. Dengan ilmunya tadi. Ilmu nolong, ibadah amalnya dia menolong sehingga dia tidak sampai lupa diri marah. Akhirnya reda. Amal ilmu. Fa wa ayyalama anhu la sababa li ghadabihi illa anhu ankara ayyajri asyai'u ala muradillah la ala muradih. Yang pertama, dengan ilmu. Macam mana kita bisa menurunkan amarah kita dengan ilmu? Nomor satu, bahwa dia tahu atau kita tahu sesungguhnya sebab daripada kemarahannya itu, ya, tidak ada sebab dari kemarahan itu illa anu angkara ayyajriya syai'u ala muradillah la ala muradih. Kenapa orang marah? Orang marah ini karena dia ini tidak, atau dia ini mengingkari apa yang dikehendaki Allah. Jadi dia maunya dia nih apa yang dikehendaki dia yang berjalan nih, sehingga dia tak marah. Jadi hakikat orang yang marah itu adalah orang ini mengingkari atau dia tidak mau apa yang terjadi yang dikehendaki Allah nih. Karena semua yang terjadi ini itu kehendak Allah. Kenapa kau marah? Gitu loh. Ini kejadian ini memang kehendak siapa? Ini semuanya kehendak Allah. Ini semuanya kehendak Allah. Terus kau marah-marah habis-habisan. Itu hakikatnya engkau marah terhadap kejadian yang Allah kehendaki karena tidak sesuai dengan kehendakmu. Kalau sudah pakai ilmu ini, astagfirullahaladzim, pakai ilmu ini, semuanya ini memang sudah aturan Allah, kehendak Allah. Aku tak boleh marah, aku nak komplain sama Allah. Maksudnya, kenapa ya Allah kok begini? Kenapa ya Allah kok begini? Hakikatnya kan begitu. Ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya, terus dia marah habis hakikatnya. Kenapa begini ya Allah? Kenapa begini? Kenapa begini? Karena itu semua kehendak Allah. Kenapa kau komplain? Jadi orang yang beriman dengan ilmunya, maka dia akan kembalikan kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ini kan sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak boleh aku ini mengingkari, ini tidak boleh. Jadi seolah-olah seluruh kejadian di dunia ini kayak harus sesuai aku. Kemauanku seperti apa? Kalau tak sesuai mesti marah. Loh, kalau tak sesuai itu berarti itu kan kemauan Allah. Kenapa kau nak marah pula? Kau nak marah Allah? Tidak bisa. Maksudnya dengan ilmu inilah sehingga orang ini bisa dia menahan amarahnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kalau ini memang sudah kehendakmu, ya sudah. Aku ini aku tak akan marah, tak akan apa. Cuman ya, kalau ini terjadi umpamanya di keluarga apa di mana, untuk masalah menegur itu ya wajar-wajar saja secara syariat. Secara syariat orang yang salah kita tegur.
tapi secara hakikat kita tidak boleh murka, kita tidak boleh marah, karena itu semuanya adalah kejadian ini, semua ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan marahin Allah. Nah, kalau ada kejadian itu sudah kehendak Allah, maka kita marah, kita berarti marahin Allah. Siapa yang bisa melawan Allah Subhanahu wa taala? Kok kurang ajar banget, ya? Allah menghendaki demikian kok malah marah-marah. Nah, seperti itu. Ini ilmu. Ini namanya ilmu. Jadi ilmunya ini berhubungan dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu masuk di dalam bab qada dan qadar. Semua yang terjadi ini itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kau kebablasan, marah-marah, murka karena ada satu kejadian yang di situ tidak sesuai dengan kehendakmu, tetapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. Kemudian wa hadza ghayatul jahl. Kata Imam Ghazali, ini adalah puncak kebodohan. Apa puncak kebodohan? Lah kamu ini kok maunya kok semuanya ini sesuai dengan kehendakmu. Sementara itu kamu kan bukan Tuhan, kamu itu hamba Allah. Jadi semuanya ini ya yang berjalannya kehendak Allah. Jangan kau nak semuanya sesuai kehendakmu. Ketika tak pas kehendakmu dengan yang terjadi ini tidak pas, ya kita harus tentu ngikutlah kehendak Allah. Jangan pula marah-marah tak tentu arah. Nah, ini satu kebodohan. Satu kebodohan yang ngatur semuanya adalah Allah. Wal akhar ayyalama anna ghadaballahi li'adzabu min ghadabih. Kedua yaitu apa? Untuk ngerem agar orang ini tidak pemarah. Gimana kedua? Dia harus yakin. Dia yakin, dia tahu bahwa sesungguhnya murkanya Allah jauh lebih hebat dan lebih berbahaya daripada murkanya. Sekarang ini ada bos marah-marah, marah habis dia. Oke, kau marah ya dengan anak buahmu, dengan siapa orang-orang dekat, kau marah, kau habiskan semuanya kemarahanmu di situ. Kau harus ingat, ketika engkau marah, maka Allah akan marah padamu, dan marahnya Allah jauh lebih dahsyat daripada marahmu. Macam mana? Kalau kau marah sama orang-orang ini terhadap kejadian ini, itu yang mana itu adalah kemauan Allah, maka Allah akan marah padamu. Marahmu dibanding marahnya Allah, macam mana coba? Maka marah Allah itu sungguh sangat lebih dahsyat dan lebih sangat berbahaya. Makanya kalau udah gitu, kalau gitu aku jangan marahlah, nanti Allah marah sama aku. Barang siapa yang marah-marah, siapa yang murka-murka, maka Allah akan murka kepadanya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kau marah-marah karena engkau akan dimarah sama Allah Subhanahu wa taala. Marahmu itu tidak akan sebahaya, tidak akan sehebat, tidak akan efeknya seperti marahnya Allah Subhanahu wa taala. Ngeri luar biasa. Kalau kau nak ingin selamat dari marahnya Allah, maka engkau jangan marah-marah. Itu yang kedua. Kemudian wa anna fadlallahi akbar. Wa kam asahu wa khalafa amrahu wa lima yaghdabu alaihi in khalafahu ghairuhu wa laysa amruhu alaihi alzama ala abdihi wa ahlihi wa rifqatihi minallahi alaihi. Sekarang sifat fadlnya Allah, kemurahannya Allah, ya, itu lebih besar. Wa kam asahu wa khalafa amrahu falima yaghdabu alaihi in khalafa ghairuhu. Sekarang berapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini yang bermaksiat kepada Allah, enggak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Falima ya, kadang itu Allah tetap kasih makan. Semuanya Allah tetap. Padahal dia sudah tengok Allah tuh. Ketika ada hamba-hambanya yang bermaksiat kepadanya pun itu tetap Allah kasih nikmat. Tak langsung aja kau maksiat mati, kau maksiat hancur, kau maksiat binasa, kau maksiat nak musibah habis langsung. Tak, itu kadang Allah tetap kasih dia, kasih rezeki dan lain sebagainya. Falima yaghdabu alaihi in qalabu ghairuhu. Sekarang kenapa pula Allah saja yang pemilik dunia ini, pemilik hamba-hambanya aja tak marah, kok engkau nak marah-marah pula? Kau pula yang nak marah-marah? Jangan.
Falaysa amru alaihi alzama ala abdihi wa ahli wa rifqati minallahi alaihi. Falaysa amru alaihi. Jadi ya bukan menjadi urusan seorang hamba itu. Maksudnya dia tidak punya kapasitas. Seorang hamba ini tidak punya kapasitas, gak punya kekuatan untuk memaksa orang lain melakukan sesuai dengan keputusannya, kemauannya. Tidak punya kapasitas. Karena kapasitas itu semuanya wewenang Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu ya sudahlah, macam mana aku nak marah. Ini memang bukan wewenang aku nak maksakan mereka. Tak bisa aku nak maksakan. Sementara ini Allah sudah berkehendak, ya. Itu urusan kayak gitu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa amal amalu fa huwa ayyaqula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idh ya'lamu anna dzalika minasy syaitan fa illam yaskun jalasa in kana qa'ima wa yataji'u in kana qa'ida. Kadzalika waradul khabar. Nah, itu tadi secara ilmu dari dalam hati tadi, pemahaman itu bisa membuat orang untuk tidak marah. Kemudian yang kedua, ketika marah itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika niki marah ini memang dah marah nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini namanya amal. Kalau tadi dengan ilmu. Ini namanya amal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang dirajam. Amal. Supaya apa? Turun dia. Ghadab ini turun. Amarah ini turun. Sudah. Ya'lamu anna dzalika minasyaitan, karena dia tahu bahwa marah itu memang datangnya dari setan. Percaya tak? Marah itu aslinya tuh datangnya dari setan. Kalau kita ikuti berarti memang kita ikut setan. Nah, ingat. Makanya ketika marah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita ini sebetulnya kita ini bukan apa istilahnya nih, bukan murni kita. Bukan murni kita. Tetapi setan itulah yang punya peran yang sangat di dalam ketika kita marah. Kita minta perlindungan supaya marah itu turun. Fa illam yaskun jalasa in kana qa'ima. Kalau sudah bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kok rasanya marah ini belum turun, jalasa in kana qa'ima. Duduk. Kalau pas marah ini berdiri tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi masih nak ngamuk aja nak memparah, duduk. Kalau tadi aslinya berdiri, itu insya Allah lebih ringan. Kemudian ini berdasarkan sunnah Rasulullah, ya, hadisnya Rasulullah yang menuntut seperti ini. Kemudian wayataji'u in kana qa'ida. Kalau pas marahnya pas duduk macam gini, marah dia, dah baring, turun, baring. Dah baring tuh insya Allah nih amarahnya agak turun lagi, gitu. Kalau apa nih, bukan tak percaya, ya dicoba. Itu betul-betul. Ini hadis Rasulullah ini. Kadzalika waradul khabar, begitulah apa yang telah sampai daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhtilaful hal yu'assiru fit taskin wa illam yaskun falyatawadda. Kenapa? Karena perpindahan antara satu keadaan dengan keadaan yang lain itu bisa menurunkan, bisa menenangkan. Ini bisa menenangkan. Contoh tadi pas berdiri dia marah, duduk, itu akan ada sedikit keteduhan. Contoh sekarang gini ibu-ibu, ada orang dia marah sedih betul ibu-ibu, dia sedang berdiri, ibu tarik dia, duduk nak, duduk nak. Ketika dia duduk tuh,
itu sudah akan ada sedikit ketenangan, tambah ketenangan. Mesti gitu. Ya, tambah lagi tadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Duduk akan ada tambah ketenangan. Mesti begitu. Perpindahan antara satu keadaan ke keadaan yang lain itu bisa menimbulkan ketenangan di dalam hati. Kan? Tapi wa illam yaskun fayatawadda. Kalau udah duduk juga, dah baring juga, rasa nak marah, terus ini setannya belum pergi. Fayatawadda, maka wudu'lah. Wudu. Ini lagi marah suruh wudu, bayangkan. Macam mana? Ya harus dipaksa lah. Lagi marah suruh wudu. Ya wudu aja, paksakan. Karena yang menarik agar tidak wudu itu mesti setan. Jangan pergi, jangan wudu, ada setan. Qala alaihi salatu wassalam, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma'. Wa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sabda Rasul, sesungguhnya marah itu asalnya dari setan. Nah, dan setan itu khuliqa minan nar, setan itu diciptakan dari api. Marah itu aslinya dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Wa inna tudfa'un naru bil ma'. Dan api itu matinya kalau disiram air. Makanya kata Rasulullah, afa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka ketika ada salah satu dari kalian kok marah, maka wudulah, padam. Nah, itu padam. Kenapa orang marah kok kata mukanya sampai merah? Betul, api. Itu setan. Setan. Macam mana api itu tidak padam, Bu? Pergi di wudhu, padam kau, mampus kau setan, pergi, langsung lemaslah setan, pergi dia, selesai. Habis itu udah duduk tenang, minum kopi, selesai Pak. Bu, kalau Bapak marah Bu, tarik tangannya Pak, duduk Pak, duduk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau belum juga selesai, baringkan. Nah itu. Kalau baringkan juga siram air, bukan siram air, suruh wudhu lah. Katanya kata Nabi, dia mati pakai air Pak, ambilkan ember satu ember siram, tambah marah lah dia. Bukan disiram air, tapi suruh wudhu. Nah itu bikinkan kopi, habis tuh satu gelas kopi itu, tenang. Ini betul nih. Nah ini Nabi yang bilang kok, bukan apa nih, bukan ngarang-ngarang. Wa qala alaihi salatu wassalam ala innal ghadaba jamrah fi qalbi ibni Adam ala tarawna ila hamrati ainaihi wan tifakhil audajah wan tifakhi audajih faman wajada min dzalika syai'an falyadrib khaddahu bil ardi. Ini sabda Rasulullah lagi, ini cara ibu-ibu dan bapak-bapak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 menit. Ini ada cara lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala innal ghadaba jamratun, kata Rasulullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya marah itu adalah bara api. Fi qalbi ibni Adam, bara api di hatinya anak Adam. Marah itu adalah bara api di hatinya anak Adam. Ya, kata Rasulullah. Ala tarana ila hamrati aini, bukankah engkau melihat ketika ada orang yang marah itu matanya merah? Kenapa? Karena yang di dalam ini api, bukan es krim. Jadi kalau es krim matanya bening putih, ya es krim, Bu. Tapi yang ada kenapa merah nih? Di sini nih api, api di dalam hati, makanya timbul di mata pun merah. Tak bangun tidur tapi mata dia merah. Wan tifakhi audijih. Kemudian ini urat-urat nih Bu timbul. Orang kalau marah tuh, timbul urat-uratnya nih macam nak makan orang, timbul uratnya itu. Itu karena apa? Panas Bu. Kalau ada panas dia akan ngembang. Faman wajada min dzalika syai'an falyadrib khaddahu bil ard. Barang siapa yang mendapatkan seperti itu, kata Rasulullah, maka hendaklah memukulkan pipinya ke bumi. Maksudnya bukan di gini Bu, tidak, baring. Ini tempelkan ke bumi pipinya nih.
baring, tempelkan ke bumi, gitu. Biar reda, biar tak apa lagi, tak marah-marah. Hada isyaratu ila tamkini azil a'da min azallil mawadi liyankasir al-kibru fa inna sababul adam fil ghadab liya'lama annahu abdun dalilun fala yaliku bil kibar. Dan ini dilakukan kenapa? Karena untuk menjadikan isyarat, pipi ini kan tempat yang tinggi yang mulia, tapi taruh di tempat yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada rasa sombong lagi, agar tidak marah lagi. Jadi menunjukkan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna sabab al-azam bil ghadab ya'lamu anhu abdun dalilun fala yaliku bil kibar. Jadi kenapa orang itu kok marah? Karena ada rasa sombong di dalam hatinya. Orang kenapa marah ibu-ibu, bapak-bapak? Karena di dalam hatinya ada rasa sombong. Caranya macam mana biar tak sombong? Pipinya letakkan ke tanah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.